Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, kita tahu Gibran masih menggunakan trik pertanyaan jebakan pada debat cawapres yang kedua atau yang terakhir gitu ya. Nah, di sini kita akan menyimak apa sih tujuannya. Nah, di sini ada Bung Effendi Ghazali gitu ya, yang coba menganalisa sebenarnya apa tujuan Gibran melakukan semua itu, karena sudah gara-gara dia bahkan gitu ya, KPU mengeluarkan aturan kalau terminologi atau singkatan harus dijelaskan agar yang ditanya itu bisa paham, tapi diulangi lagi sama dia, bahkan harus ada drama moderator memaksa dia menjelaskan pertanyaannya. Wah, benar-benar nih anak gitu ya teman-teman. Nah, apa tujuannya? Coba kita simak dulu videonya bareng-bareng. Ada niat kurang baik untuk lebih mengejar kesalahan istilah, kesalahan penulisan kata atau atribut pada seseorang ketimbang substansi debatnya itu ya. Nah, itu tadi itu ya. Iya. Dan ketika itu dipatahkan oleh Prof Mahfud, baru bagian keduanya Caimin juga keluar dengan itu. Ketika lithium ferofosfat, LFP. LFP ya. Yang sampai disebut itu LFP lempong lagi loh disebut ya. Tapi artinya pada bagian itu Caimin juga keluar. Jadi secara umum saya mau mengatakan terserah Anda mau bilang Mahfud juaranya bisa, Caimin bisa, karena Mahfud lagi-lagi ya, dia keluar dengan mematahkan itu. Penting sekali itu, kesalahan berpikir, fallacy argumentum ad hominem, dia mematahkan itu. Dan ada dua kekuatan dia yang tidak terjawab. Ketika dia menanyakan redistribusi tanah, dijawab berbeda-berbeda, tapi dia bilang, kan yang saya bilang nggak ada satupun redistribusi tanah gitu. Nah, kemudian ada lagi soal impor pangan, yang dia bilang pada waktu debat, Pak Prabowo nanya ke Bapak Joko Widodo, itu tidak akan impor pangan. Yang tanya saat ini. Iya, masih impor kok, belum terjawab. Dan ada catatannya bahkan ya, komoditas. Nah, tadi yang dicuplik juga sama, yang dicuplik ini, sabar sedikit aja. Yang dicuplik pas Muhaimin bicara soal bioregional, tidak terjawab. Saya nggak bisa memberikan penilaian apapun, silahkan kalau Anda basisnya basis fans kepada Gibran, karena saya golongkan ad hominem. Ya jelas ya, Bung Effendi Ghazali bilang ada niat yang tidak baik gitu ya. Terus ad hominem itu kalau tidak salah istilah yang digunakan kalau berdebat tapi yang diserang pribadi ya. Kalau tidak salah sih itu artinya, saya lupa gitu. Tapi yang perlu kita pertebal, kita garis bawah itu ada niat tidak baik ya, sangat terpampang nyata kok gitu ya. Buktinya Profesor Mahfud dan Caimin bisa saling memberi pertanyaan yang baik. Kenapa Gibran sendiri yang tidak? Itu kenapa ketika di closing statement setelah keluar dari ruang debat, Caimin bilang Profesor Mahfud itu adalah lawan debat sebagai teman berpikir. Lawan debat adalah teman berpikir, tapi dia nggak sebut nama Gibran. Ya bagaimana bisa jadi teman berpikir kalau dia ngomong aja ngasih singkatan dan terminologi yang dia nggak mau jelaskan ke lawan debatnya, kan nggak akan bisa jadi teman kalau begitu. Oke, langsung review debat cawapres yang kedua. Caimin ini gokil sih, peningkatannya pesat banget. Bener-bener belajar dia. Penyampaiannya juga on point dibandingkan debat pertama gitu. Terus kalau lu mau breakdown, gue catet nih. Gue rangkum cuy. Itu gagasannya kaya banget. Bahas masalah yang terjadi sekarang, terus kedepannya mau kayak gimana, itu tersampaikan dengan baik. Di debat kali ini pun Caimin gak lupa akan dua nilai penting, yaitu etika dan keadilan. Dan di debat kali ini, Caimin juga udah berani nge-counter gitu, udah nggak main aman lagi, dan gue seneng sih. Menurut gue, dengan adanya peningkatan dan progres yang pesat ini, Caimin yang paling menonjol gitu di mata penonton. Dan untuk Prof Mahfud, itu bagus, konsisten, dari debat cawapres yang pertama. Memang pengalaman gak bisa bohong, beberapa statementnya juga kayak, saya pernah gini, saya pernah gini. Dan poin bagusnya juga, dia mention rekam jejak Pak Ganjar di Jawa Tengah sih. Dan sama gitu dengan Caimin gitu, polanya ada beberapa gitu, kayak salah satunya masalah, terus kenapa ini bisa terjadi dan kedepannya harus ngapain. Contoh kayak pertambangan ilegal, terus ya petani kita gak punya tanah yang cukup. Jadi untuk sementara gue benar-benar puas sih sama Caimin sama Prof Mahfud ya. Tapi beneran sih yang Caimin ini gue gak expect, padahal gue udah siapin draft nangis-nangis cowok.
pakai lagu Dawai, tapi bagus dia mampu bertahan ya. Jadi pesan gue sekali lagi buat swing voters, coba perhatikan setiap kata kalimat yang Caimin dan Prof Mahfud sampaikan. Idenya bagus-bagus, kayak lembaga khusus untuk agraria, terus pembangunan desa dan lain sebagainya, benar-benar on point gitu ya. Masalah pupuk dan lain sebagainya. Nah kalau Gibran, anjir, Gibran ya. Gibran berapa kali nyebut hilirisasi sih? Nih, gue lagi nyari etika debat. Ya, biar rakyat yang menilai mana yang benar-benar personal atau enggak ya. Ngomong-ngomong soal botol plastik sih, ya plastik ya. Oke. Saya kan gak ngasih penjelasan karena bertanya sama profesor. Ya, tanya coba sama Albert Einstein. Ya oke sih performanya untuk jadi konten TikTok ya. Pasti kedepannya banyak konten-konten savage anak muda, jedak-jeduk, gokil, keren. Untuk kepentingan konten keren. Ya lu nilai sendirilah. Gimana apa yang dia sampaikan, termasuk food estate yang katanya berhasil tuh. Sampai Greenpeace keluar-keluar di Twitter, astaga. Ya ada yang disayangkan karena banyak yang gimmicknya juga ya masih gitu. Cuman ya berdasarkan catatan gue sih, ide-idenya dan gagasannya bagus sih untuk Caimin dan Prof Mahfud ya. Ini catatan gue ya, bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Ya kita lihatlah ke depannya konten-konten TikTok untuk Mas Gibran ini kayak gimana. Soalnya menurut gue pribadi sih udah berlebihan dan cocok sih sama Pak Prabowo. Inilah ya resiko kalau berdebat sama bocil ya. Makanya kenapa ya panding pader negara kita ini sudah memutuskan di dalam peraturan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus di atas 40 tahun. Karena ya begini, takut resiko-resiko seperti ini terjadi ya, kelakuan yang tidak dewasa, tidak beretika ya, banyak drama. asam sulfat ya, ini resikonya. Makanya ya kalau udah melanggar konstitusi ya, menerobos aturan, ya begini jadinya resikonya. Jangan sampai nih ya wakil presiden seperti ini yang bakalan jadi pemimpin di negara ini. Jangan sampai ya, jangan pilih. Ya saya pun berharap yang menang itu 3. Kalaupun 3 tidak menang ya 1 atau 3. Menurut saya 2 ini tidak ada masalah, karena yang saya pikirkan pemimpin itu ya harus matang, harus dewasa gitu ya, harus lahir dari etika yang baik ya, karena kan pemimpin itu bukan untuk jadi bos, menunjuk-nunjuk, tapi untuk jadi teladan. Ini kuncinya ada pada teladan itu gitu. Kalau dia memberi teladan, saya percayalah masyarakat ataupun gubernur, jabatan-jabatan di bawah koordinasinya di daerah-daerah itu akan terpengaruh, akan terinspirasi untuk melakukan gaya kerja yang sama dengan yang dicontohkan oleh pemimpinnya gitu. Jadi saya pikir ya perlu pemimpin yang matang, pemimpin yang lahir, yang muncul, yang diorbitkan dari suatu kondisi tanpa pelanggaran etika. Saya pikir itu poin yang sangat-sangat penting. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Mohon di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.